Kehidupan di dunia ini adalah ujian untuk kehidupan akhirat. Mari perhatikan kebesaran Allah di sekitar kita. Mari bersegera, memperbanyak, meminta ampun, dan bertaubat kepada Allah. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya, dan agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya, dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Dan sungguh, kami telah mengutus sebelum engkau, Muhammad, beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Allah membalas pada orang yang berdosa. Hak Allah untuk menolong orang yang beriman. Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira. Mari mensyukuri rahmat Allah, jangan melupakan, mendustakan rahmat Allah. Padahal walaupun sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati, kering. Sungguh, itu berarti Dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, niscaya setelah itu mereka tetap ingkar. Perhatikan bekas-bekas rahmat Allah yang ada di bumi. Maka sungguh, engkau tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka berpaling ke belakang. Dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatannya. Dan engkau tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan, kecuali kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, maka mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami. Hanya orang beriman yang mendengarkan petunjuk Allah, dan mereka berserah diri, tunduk dan patuh. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah, kembali, dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Kehidupan di dunia merupakan ujian, mari kita ikuti petunjuk Allah. Dan pada hari, ketika terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam dalam kubur hanya sesaat saja. Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran. Hati-hati dengan kehidupan di dunia yang dapat memalingkan manusia dari kebenaran. Dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata kepada orang-orang kafir, sungguh, kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari kebangkitan. Maka inilah hari kebangkitan itu, tetapi dahulu kamu tidak meyakininya. Maka pada hari itu tidak bermanfaat lagi permintaan maaf orang-orang yang zalim, dan mereka tidak pula diberi kesempatan bertobat lagi. Dan sesungguhnya telah kami jelaskan kepada manusia segala macam perumpamaan dalam Al-Quran ini. Dan jika engkau membawa suatu ayat kepada mereka, pastilah orang-orang kafir itu akan berkata, kamu hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka. Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau memahami. Mari kita memahami kebenaran ayat-ayat Allah. Selama hidup di dunia ini, mari bersegera, memperbanyak, meminta ampun dan bertaubat kepada Allah. Maka bersabarlah engkau, sungguh, janji Allah itu benar, dan sekali-kali jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah, itu menggelisahkan engkau. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu